Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita lanjutkan ya. Sekarang kita akan bahas merangkum narasi ya dari konten digital. Ya. Narasi kayak apa ya? Menjelaskan gitu ya. Internet saat ini merupakan perpustakaan yang sangat besar dan mempunyai koleksi file digital yang sangat banyak. Nah, file itu bisa macam-macam. Ya, kita biasanya menggunakan mesin pencari untuk menemukan file-file itu. Dan mesin pencari yang paling terkenal saat ini adalah Google. Dulu sebelum Google itu adalah Yahoo yang terkenal. Ya, file digital yang ada juga sangat beragam jenisnya, mulai dari bentuk file HTML, hypertext, M-nya apa L-nya language, ya M-nya lupa ya, ini sangat lama nggak baca artinya jadi lupa. Paling belajar HTML sudah berapa tahun yang lalu, mungkin sudah 25 tahun yang lalu ya. Yang bisa dilihat dengan baik menggunakan browser ya, ada file PDF ya, file doc, file video, file suara dan lain-lain. Media lain ada yang dinamakan multimedia. Jadi multimedia bermacam-macam media ya, bisa dalam bentuk gambar, teks, suara dan lain-lainnya. Multimedia merupakan suatu bentuk komunikasi yang menggabungkan berbagai bentuk konten seperti teks, audio, gambar, animasi atau video menjadi satu presentasi. Contoh multimedia yang populer adalah podcast video. Ya, close tidak gitu ya. Itu salah satu podcast yang terkenal ya di negeri ini. Tayangan slide audio, pertunjukan animasi dan film. Contoh lain dari bentuk-bentuk konten yang dapat dikombinasi, termasuk paling ini ya, Inside Chamber ini konten juga ya, dapat dikomunikasikan dalam multimedia tampak pada gambar 3.9. Berbagai media tersebut memiliki konten yang dapat saling terkait dan dapat dihubungkan untuk saling melengkapi. Ya, ada bisa teks, ada suara dalam bentuk musik ya, gambar ya. Terus kemudian bisa animasi, bisa video, ya, bisa interaktivitas. Itu adalah bentuk-bentuk ya, cara menyampaikan informasi. Ayo lakukan aktivitas individu, aktivitas KTIK 06, menelaah dan bereksperimen dengan bacaan digital. Pernahkah kalian baca sebuah buku yang tidak dicetak? Sekarang musim ya buku-buku digital ya. Jadi kita itu pokoknya punya kuota aja, kita seolah-olah punya perpustakaan yang sangat-sangat besar. Kalian ingin baca apa? Ya, itu banyak sekali kita dapatkan ya dalam bentuk PDF-nya. Kadang-kadang bahkan novel-novel terkenal itu ada dalam bentuk PDF-nya. Kita bisa mendownload ya, kadang-kadang gratis malah ya. Buku apa yang kalian baca? Saat membaca buku kertas, terkadang kita menandai bagian penting dengan stabilo. Sekarang banyak buku-buku digital ya, banyak sekolah-sekolah tertentu ya yang muridnya sudah punya akses bagus dengan internet, buku-bukunya secara digital. Mereka mengerjakannya secara online dan mengirimkan ke gurunya juga secara online. Membaca sama pentingnya dengan menulis. Saat ini banyak pengumpulan tugas hanya dilakukan dengan menyetorkan file ya untuk menghemat kertas. Banyak buku tersedia dalam bentuk digital, ada berbagai macam format buku digital seperti EPUB, MOBI, CHM, HTML, PDF dan lain-lain. Beberapa buku digital dapat lebih mudah dibaca karena menyediakan feature. Ya, Pak Ali juga mendownload materi ini secara digital dalam bentuk PDF. Ya, bisa dibuka di Adobe Acrobat. Kebetulan Pak Ali menggunakan ini ya, menggunakan Nitro. Ya, di sini ini adalah buku digital. Ya, ini informatika kita. Ya, Pak Ali copy paste dari sini. Nah, oke. Ini dalam bentuk PDF. Ya, oke. Kita kembali ke sini lagi biar kita coret-coret. Ya.
Nah ini fiturnya apa? Daftar isi yang memungkinkan langsung loncat ya ke yang diinginkan. Pencarian berdasarkan kata kunci ya, dan menjelajahi halaman buku langsung dengan membaca halaman tertentu ya. Di sini kalau kita lihat fitur-fiturnya ya. Nah di sini ada untuk membaca itu nyaman. Kita nyari halaman tertentu tinggal nyari di sini ya. Ini lebih mempercepat kita prosesnya ya. Tidak terlalu, ini ada gambar ini, saya mau baca halaman ini, tinggal klik masuk ke situ. Ya, di sini ada juga apa ini? Search ya. Kita bisa mencari kata-kata tertentu. Terus di sini ada view all bookmark. Ya. Jadi di sini banyak fitur-fitur ya. Dan fitur-fitur yang lain tentu saja. Oke. Di sini banyak sekali, ada edit, review, form, protect, cloud, macam-macam. Home-nya sendiri itu ada sekian banyak fungsi. Ya, bisa apa aja ini macam-macam ya, dirubah ke Word, dirubah ke Excel, PowerPoint, macam-macam. Ya, jadi sudah ada fungsi-fungsi yang memudahkan kita. Kita lanjut ke sini lagi. Apa yang kalian perlukan? Komputer telah terpasang aplikasi PDF, reader, dan peramban. Peramban itu kayak browser. Apa yang harus kalian lakukan? Kalian akan menjawab pertanyaan guru, mencari, merangkum, menandai hal penting, membuat laporan yang isinya ialah berbagai jenis objek yang dapat dibuat dengan aplikasi pengolah kata dengan bantuan snipping tool. Laporan semacam ini akan sering dibutuhkan misalnya untuk membuat dokumentasi, laporan, tugas, ringkas, dan sebagainya. Kebutuhan sarana dan prasarana ya, komputer yang telah terpasang PDF reader, Pak Ali, Adobe Acrobat punya, terus Nitro punya, terus browser juga bisa sebagai PDF reader ya. Ini bisa diunduh secara gratis ya, yang hanya bisa dipakai membaca dan menandai file PDF. Deskripsi aktivitas. Guru memberikan 3 file PDF yang hanya bisa dibaca, read only, nggak bisa diedit ya, berukuran maksimal 1 halaman tentang vaksinasi, transportasi massal, dan pertanian pintar. Tugas kalian adalah membaca dengan cermat ketika file yang diberikan, fokus ke salah satu file yang menurut kalian merupakan bahan utama. Cari dan tandai kata-kata penting, buatlah relasi konten antar file dengan menjawab pertanyaan, misalnya apa itu vaksinasi, transportasi massal, dan pertanian pintar. Ya. Nah, di sini sudah ada alternatif jawaban yang bisa kita contoh alternatifnya. Apa itu vaksinasi? Vaksinasi adalah pemberian vaksin ke dalam tubuh seorang untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit tertentu. Ya. Jadi terus kemudian pertanyaan berikutnya. Mengapa vaksinasi penting? Nah, jawabannya ada di contohnya ya. Dengan vaksinasi, orang akan terhindar dari penyakit yang bisa menyebabkan ketidaknyamanan tubuh, cacat maupun kematian. Vaksinasi juga membuat orang menjadi tidak cemas, secara umum menciptakan komunitas yang sehat dan produktif. Jadi ada efek psikis juga, kayak merasa kalau sudah divaksin kan merasa merasa mampu menghadapi virus gitu ya. Perasaan itu, sugesti seperti itu penting. Terus kemudian bagaimana cara kerja vaksinasi? Nah, bukan yang ini, yang ini. Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang berasal dari virus atau kuman yang penyebab penyakit. Vaksin berasal dari virus yang telah dilemahkan, ya, dimatikan, diambil sebagian atau bahkan tiruan dari virus. Virus disuntikkan ke tubuh manusia sehingga tubuh akan bereaksi menciptakan antibodi atau zat anti penyakit dalam tubuh. Ya, melatih tubuh kita untuk menciptakan anti penyakit dengan penyakit yang sudah dijinakkan atau dilemahkan. Selanjutnya ketika tubuh penerima terpapar virus yang sama, tubuh penerima vaksin telah kebal. Nah, contoh kasus 2 adalah transportasi massal. Transportasi massal adalah layanan angkutan penumpang dalam sistem transportasi yang tersedia untuk digunakan oleh masyarakat umum. Biasanya dikelola sesuai jadwal, dioperasikan pada rute yang ditetapkan dan dikenakan biaya untuk setiap perjalanan. Ya, contohnya gitu ya jawabannya. Dan alternatif jawaban, mengapa transportasi massal itu penting? Dengan mobilitas yang semakin tinggi dan makin tingginya populasi manusia, transportasi massal sangat diperlukan. Sistem transformasi bermanfaat dalam pengurangan polusi udara, penghematan sumber daya, menaikkan efisiensi pengguna transportasi publik itu sendiri. Nah,
Teknologi apa di masa depan yang dapat membantu transportasi massal dengan efektif dan efisien? Dengan mobilitas yang tinggi dan makin tingginya populasi, teknologi transformasi massal yang paling efektif dan efisien terus dikembangkan. Teknologi transportasi diharapkan dapat mengantarkan penumpangnya secepat mungkin dengan biaya paling rendah. Selain alat, manusianya juga. Ya, di Jepang keterlambatan kereta itu dalam hitungan detik. Kalau menit saja mungkin sudah mengundurkan diri orang yang mengoperasikannya. Di Indonesia bisa hitungan jam ya. Nah, sikap mental seperti itu yang perlu kita perbaiki juga di samping alatnya. Nah, ini sedikit komentar dari Pak Ali. Atau itu smart farming, yang berikutnya adalah tentang smart farming ya, pertanian pintar. Nah, alternatif jawabannya, smart farming adalah pertanian yang memanfaatkan informasi yang dikoleksi, disimpan, dianalisis, digunakan dalam proses pertanian. Sebagai contoh, smart farming adalah pertanian secara otomatis menyiram tanaman sendiri sesuai dengan kebutuhan air, dan setiap tanaman beda-beda kebutuhannya, kan gitu ya. Memberikan pupuk sesuai dengan kelembapan kebutuhan, memberikan pestisida sesuai dengan kebutuhan dan lain-lain. Jadi benar-benar setiap tanaman itu diperlakukan secara unik, kebutuhannya seperti apa ya, untuk bisa memaksimalkan itu seperti apa. Tomat saja, satu tomat itu bisa berkintal-kintal hasilnya, satu batang. Kalau kita benar-benar merawat dan mengoptimalkan, bukan sekedar mengoptimalkan, memaksimalkan ya, dan itu sudah dilakukan ya. Mengapa smart farming penting? Dengan bertambahnya populasi manusia dan makin sempitnya lahan, pertanian diharapkan dapat secara efisien dapat memberikan hasil maksimal untuk kepentingan manusia. Sumber daya alam yang mulai berkurang diharapkan dapat digunakan secara seefisien mungkin. Pendapatan petani yang sebelumnya masih belum baik terus meningkat. Bayangkan, Indonesia negara tropis yang sangat subur makmur ya, tapi ternyata beras masih impor. Bayangkan kayak negara Belanda itu sinar matahari nggak seperti Indonesia, nggak bersinar sepanjang tahun. Tetapi dengan teknologi smart farming mereka menjadi eksportir sayur terbesar di Eropa. Ya, keren kan? Artinya mereka benar-benar menggunakan teknologi. Bahkan di beberapa negara ada menanam sayuran itu tidak di luar tapi di dalam gedung dengan sinar ultraviolet buatan. Nah, di Cina orang bertani bukan hanya di sawah, padi, di gurun juga bisa, di laut bisa. Artinya teknologi ini memang pengaruhnya sangat besar. Ya, dan kita kembali pada kita. Apakah kita hanya melihat sambil nyinyir saja, kan? Kita biasakan untuk sejak dini itu berusaha untuk memahami teknologi ya. Teknologi yang dipakai koleksi data dan informasi seperti sensor berbagai jenis ya, kelembapan, pH, sinar matahari, curah hujan dan lain-lain. Drone untuk pemetaan lahan, pemasangan e-commerce dan lain-lain. Sensor akan berfungsi dengan mengoleksi data yang tanah, cuaca dan lain-lain. Drone akan mengoleksi data dalam bentuk gambar atau foto. Teknologi informasi e-commerce dapat digunakan untuk memasarkan produk secara lebih efektif. Jadi intinya teknologi itu sangat besar pengaruhnya terhadap agrobis ini. Mulai dari perencanaan ya, kita menggunakan simulasi, itu teknologi akan terlibat di situ. Terus proses pengumpulan datanya, proses pengambilan keputusannya, bahkan proses menjual hasilnya juga menggunakan teknologi. Setelah menyelesaikan rangkumannya, peserta didik dapat mempresentasikan ya. Nah, kalian bisa mempresentasikan hasil kerja kalian ya. Pak Ali di sini hanya memberikan masukan-masukan, arahan gitu aja, dan kita diskusi juga. Silakan di kolom komen. Laboratorium Maya akan kita bahas sebagai bab video terakhir nanti di bab ini sebelum kita masuk ke bab 4. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.